Kembali lagi dengan Phasmopi tentunya, bagaimana kabarnya? Kali ini Phasmopi menceritakan sekelompok arkeolog yang sedang meneliti sebuah kuil kuno milik suku Maya. Akan tetapi sesuatu yang di luar nalar menimpa kepada mereka. Ketika sebuah ari atau tanaman yang merambat menjadi ancaman bagi siapa saja yang naik ke kuil tersebut. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang berada di sebuah lubang. Ia berteriak meminta tolong tapi rasanya itu hanyalah sia-sia. Lalu scene berpindah ke sebuah kolam renang di Meksiko. Di sana diperlihatkan dua turis asal Amerika yang bernama Stacy dan Amy. Dua sahabat baik ini sedang berlibur sambil ditemani kedua pacarnya, yaitu Eric dan Jeb. Saat lagi asik-asiknya ngegibah, tiba-tiba Amy baru sadar kalau antingnya hilang sebelah. I lost my earring. What would be under our towel? Yours. I think. You want a drink? Pria ini bernama Matthias yang merupakan turis asal Jerman. Ia juga sedang liburan sambil menunggu kedatangan adiknya. Lalu Matthias mengatakan kalau adiknya yang bernama Henrik adalah seorang arkeolog yang kini sedang melakukan penggalian di reruntuhan kuil milik suku Maya. Karena itu, Matthias datang kemari ingin melihat hasil kerja adiknya. Karena Eric dan Jeb terlihat antusias, Matthias mengajak mereka untuk ikut ke sana. Itu pun kalau mereka mau. Little culture. You will? Yeah. Wow. Wow. Say something crazy in the head. Yeah. Di keesokan harinya, Jeb menghampiri Matthias dan seorang pria bernama Dimitri yang sedang menyalin peta kuil Maya. Salinan tersebut untuk diberikan kepada teman-temannya agar bisa ikut menyusulnya. Okay. Great, that's really helpful. Thanks. Kemudian Amy yang tak enak badan merasa mager untuk pergi keluar dan lebih memilih nonton video Phasmopi saja sambil rebahan. Namun Jeb menyayangkannya. Soalnya besok sore mereka pulang ke Amerika dan ini kesempatan langka untuk melihat reruntuhan kuil suku Maya. Dan hingga pada akhirnya, dengan rayuan maut si ular kadut, Amy pun berubah pikiran. Ready? Watch out for that. Lalu Matthias mencoba menelpon Henrik. Tapi entah kenapa, dari kemarin dia tak menjawab teleponnya. Tapi ya sudahlah, mereka akan naik taksi saja. Soalnya Matthias sudah tahu di mana letak penggaliannya itu. Akan tetapi, saat diberitahu tujuannya si sopir taksi ini malah melarang mereka untuk pergi ke tempat itu. Katanya, di sana tak aman untuk mereka kunjungi. Namun mereka malah mengabaikannya dan tetap kekeh ingin pergi ke sana. Perjalanan mereka menembus ke dalam hutan yang tak ada sinyal sama sekali. Tapi untungnya, Matthias punya handphone satelit yang bisa digunakan. Di sana Matthias menemukan mobil adiknya. Ini menandakan kalau mereka sudah berada di jalur yang benar. But she's... Yeah, Mayan village. Setelah melewati sungai ini, mereka pun akan segera sampai tujuan. Tapi saat ini mereka bingung karena tak melihat jalan setapaknya lagi. Lalu, terlihat ada dua bocil yang sedang melihat ke arah mereka. Entah lagi ngapain tuh bocah. Terlihat dari tatapannya sepertinya kedua bocah itu tidak suka dengan keberadaan mereka. Yeah, maybe they can't speak Spanish. No. Where's he going? Lalu Matthias menemukan jalan yang tertutup oleh tanaman. Akan tetapi Amy merasa ada yang janggal. Bukan tanpa alasan, ia merasa aneh saja karena jalannya malah tertutup. Padahal, adiknya Matthias pasti lewat jalur ini juga. Amy pun merasa kalau ada yang tidak beres. Namun tak ada satupun yang sepaham dengannya. Dan hingga pada akhirnya, terlihat piramida kuil Maya. Mereka sangat senang setelah berjalan cukup jauh. Dan anggap saja, Amy sebagai seksi dokumentasi. Di sana mereka melihat seperti tenda yang mungkin milik adiknya Matthias. Lalu tiba-tiba, muncul pria dari suku Maya. Maybe he wants some money. Karena bahasa orang-orang itu tak bisa dimengerti, Jeb menyuruh Matthias untuk memperlihatkan foto adiknya. Siapa tahu itu bisa membantu. Akan tetapi, pria gemoy itu malah marah saat Amy menginjak tanaman di sekitar kuil tersebut.
Sungguh kejam sekali. Jika hanya gara-gara menginjak tumbuhan, rasanya terlalu berlebihan jika harus menghilangkan nyawa seseorang. Tapi entah kenapa, orang-orang itu tak mengikutinya sama sekali. There's no signal. Is it the dig? Betapa syoknya Matias saat melihat adiknya tewas di dalam semak-semak dan belum pasti apa penyebabnya. Keadaan itu membuat mereka semua ketakutan dan lebih apesnya lagi telepon satelit milik Matias ada di orang-orang itu. Satu-satunya kesempatan mereka selamat adalah menunggu bantuan datang. Soalnya, ini hari terakhir mereka liburan di Meksiko. Dan jika mereka hilang, pegawai hotel pasti akan mencari mereka. Dan tak menutup kemungkinan akan melibatkan polisi. Namun sebelum itu, mereka harus bertahan hidup dengan makanan seadanya. We should save this. Well, why do you get to decide, Jeff? Water every day just to survive. What is that? Hold on. Matias langsung mengatakan jika itu adalah bunyi HP satelit milik adiknya. Lalu Matias akan turun ke sana untuk mengambil ponsel tersebut. Yeah. Matthias? Matthias! Untuk mengetahui keadaan Matias, Jeff meminta salah satu dari para gadis ini untuk turun. Soalnya, para pria tak mungkin bisa ke sana karena harus memutar engkolnya. Karena Amy terlihat murung, Stacy pun memutuskan untuk ia saja yang turun. And then we're gonna pull him out. You okay? Hey. It's the end of the rope! Can you jump? Stacy mengalami luka yang cukup parah. Tapi setidaknya, ia lebih beruntung daripada Matias yang mengalami patah tulang punggung. Lalu Jeff yang seorang mantan anak pramuka akan membuat tandu dengan peralatan yang ada. Rencananya Stacy dan Matias akan ditarik satu persatu. Akan tetapi Amy malah mengoceh karena rencana Jeff yang mustahil. Ia pun akan meminta bantuan kepada orang-orang dari suku Maya. We have to tell him. Tell who? Amy! 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 Lalu Amy yang panik mengatakan kalau teman-temannya sedang terjebak dan butuh banyak orang untuk membantu. Namun Jeff juga mengatakan kalau orang-orang itu tak akan paham ucapan Amy. Lagi pula mereka sudah membunuh Dimitri dan mustahil mau membantu. Amy! Sungguh kejam sekali, padahal ia masih bocah dan merupakan kaum mereka sendiri. Ia dibunuh hanya karena terkena tumbuhan tersebut. Ini berarti Dimitri dibunuh karena sudah menginjak tumbuhan itu. Namun yang jadi pertanyaannya, kenapa mereka begitu takut? His mother was right there. Sementara di bawah lubang, Stacy melihat tanamannya bergerak seolah-olah ada sesuatu di sana. I can't see it! Yeah. Okay, quickly. Pull him up! Walau sudah berhasil diangkat, namun tubuh Matias sudah mencapai batasnya. Mereka tak bisa memindahkannya ke tenda karena itu bisa memperburuk tulang yang patah. Lalu Amy menggeledah ransel milik Heinik dan menemukan kunci mobil miliknya. Begitupun dengan Jeff. Ia menemukan tiket pesawat milik Dimitri untuk keberangkatan besok pagi. Ini berarti, jika Dimitri tak pulang maka teman-teman akan mencarinya. Apalagi mereka sudah tahu kemana Dimitri pergi dari peta yang sudah disalin. Jadi masih ada kesempatan mereka untuk bisa selamat. We gotta keep his legs clean. Di keesokannya, Jeff tak sengaja menemukan sebuah mayat yang tertimbun di tumbuhan itu. Ia merasa kalau ini semua sudah kelewat aneh. Lalu di sisi lain, Stacy yang baru bangun merasa ada yang aneh dengan kakinya. It's inside my leg. What happened? Ternyata tak hanya Stacy, luka Matias pun dipenuhi dengan tanaman itu. Karena tak ada waktu lagi, para gadis disuruh kembali ke bawah guna mengambil ponsel satelit yang belum sempat mereka temukan.
Wanita ini adalah yang di awal film tadi, yang merupakan pacar dari Heinik. Lalu mereka menemukan ponselnya yang ternyata sudah rusak. Tapi ini sungguh aneh. Kalau ponselnya rusak, lantas dari mana suara ponsel yang tadi? Okay, aim. Stace, what happened? Amy dan Stacy mengatakan kalau suara yang dikira ponsel tadi ternyata adalah suara dari tanaman itu. Jadi inilah yang membuat para suku Maya ketakutan. Saat keadaan semakin mencekam, Eric punya ide kalau dirinya akan pergi sendirian untuk mencari bantuan dengan menggunakan mobil Heinik. Namun Jeb tentu melarangnya. Soalnya, para suku Maya itu selalu berjaga dan membawa senjata. Satu-satunya jalan cuma menunggu datangnya bantuan. One swallow apiece. Setelah melihat keadaan kaki Matias, Jeb menghampiri teman-temannya dan memberikan kabar buruk. Rupanya, kedua kaki Matias sudah terinfeksi parah. Dan tak ada cara lain, kecuali diamputasi. Dan hingga pada akhirnya, mereka ikut saran dari Jeb. Soalnya Jeb adalah mahasiswa kedokteran dan tentu saja ia sedikit tahu tentang masalah yang kayak ginian. You do it. Cut some off. With the stone. To bite down on this. Eric, you ready? He felt it, didn't he? I can't feel anything but... Kemudian Jeb yang sedang berada di luar memperhatikan orang-orang itu. Rupanya, para suku Maya tak mengambil tindakan kepada turis-turis ini selama mereka tak mendekat dan kabur. Di sisi lain, Amy mendengar tangisan dari Stacy yang terus ingin pulang. Lalu di luar tenda ia melihat Eric yang tengah gundah gulana. Mereka pun mengobrol tentang keadaan Stacy yang kini semakin mengkhawatirkan. Amy memberitahu kalau Stacy selalu murung dan merasa tanaman itu masih ada di tubuhnya. Ya walaupun Amy dalam kondisi mental yang sama. Bagaikan terkena bisikan Saiton, Stacy tiba-tiba menuduh dua orang ini selingkuh. Saat mereka bertengkar, tanpa sadar ada yang terjadi pada Matias. Sudah terlambat, kini Matias sudah tewas dengan cara tak biasa. Melihat hal itu, Stacy begitu parno karena ia pasti akan bernasib sama. Ia merasa tanaman itu masih ada di tubuhnya. Dan tanpa pikir panjang, Stacy mengambil pisau dan ingin mengeluarkannya. Di momen kepanikan itu tiba-tiba muncul sebuah suara. Di keesokannya, para suku Maya menaburkan garam di sekitaran piramida. Mereka sedang melakukan isolasi supaya hal buruk yang ada di dalamnya jangan sampai keluar. Lalu Jeb dan Amy merenung dengan situasi yang sedang terjadi. Mereka masih tak habis pikir dengan semua kegalauan ini. Guys, show them. Rupanya, ketakutan Stacy benar. Tanaman itu masih ada di dalam tubuhnya dan ini tak boleh dibiarkan. Meski sudah dikeluarkan, Stacy masih merasa ada yang merayap di kaki dan kepalanya. Lalu mereka mencoba menenangkannya dan mengatakan semua tanaman di tubuhnya sudah dikeluarkan. Oh, in my head, I felt it. I'm going tonight. Di saat mereka tertidur, Stacy bangun dan berjalan keluar. Kemudian ia mengambil pisau yang sudah jelas akan berbuat apa. Ketika teman-temannya keluar, mereka syok melihat keadaan Stacy. Namun meski begitu, Stacy terus melakukan aksinya seperti tanpa rasa sakit. Lalu Jeb mencoba menghentikannya namun malah berakhir terluka. Stacy.
Stacy langsung histeris karena ia tak bermaksud melakukannya kepada Eric. Ini semua akibat dari tanaman gelau itu yang membuatnya berhalusinasi dan paranoid. Karena di tubuh Stacy masih banyak tanaman itu, ia meminta agar dibunuh saja. Ia terlihat kesakitan dan sudah tak sanggup lagi untuk hidup. Jeff. Menjelang sore, Jeff melumurkan darah Stacy ke tubuh Amy. Ia punya ide untuk menyelamatkan pacarnya ini. Lalu Jeff menyerahkan kunci mobil Heineck dan mengatakan kalau Amy harus selamat dan segera pergi ke kota. You promise me? Okay. You don't even know her name. That was my dream. Makeles, Toku, Amy pun berlari sekuat tenaga meninggalkan Jeff yang nasibnya sudah pasti tewas. Dan hingga pada akhirnya, Amy berhasil mencapai mobil dan ia pun selamat. Dimitri! Seperti biasa, jika kalian suka dengan film kali ini silahkan klik tombol subscribe agar tak ketinggalan dari film menarik lainnya. Saya undur pamit, sekian dan terima kasih.